Ya, shalom semuanya, GBI Grand Wisata ya. Terima kasih buat kesempatan melayani Zoom ini. Seingat saya pernah satu kali lewat ibadah streaming. Dan seingat saya waktu itu temanya mengenai DNA baru keluarga. Sebenarnya nyambung ya di tema-tema pandemi. Dan saya hari ini santai saja, pakai kaos. Kenapa? Ya karena siang-siang panas, pakai kamar ekonomi, ya kamar non AC, AC-nya dimatikan. Kenapa AC-nya dimatikan? Itulah namanya kebiasaan adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan baru masa pandemi. Maksudnya apa sih? Maksudnya penghematan. Ya, jadi di era pandemi ini salah satu yang pasti itu kita harus berhemat ya, kecuali ada pedagang obat, apotek ya, jual jamu yang bikin imun, pemilik Zoom, waduh itu semuanya hari ini sedang tertawa lebar ya. Jasa pengiriman juga bagus ya. Jual sepeda, alat-alat olahraga, alat-alat masak, ternyata banyak orang yang punya duit nggak tahu kemana ini gitu ya. Akhirnya alat fitness, alat olahraga, termasuk bahkan sepeda statis gitu ya, tapi yang dilengkapi dengan fitur sehingga seolah-olah bisa kayak bersepeda di gunung, di jalan, rutenya bisa dibuat, aduh, laris manis kayak kacang goreng. Jadi pandemi ini membuat beberapa industri justru mengalami pelipat gandaan omset. Tapi tidak banyak yang seperti itu ya. Cukup banyak juga yang terkena dampak. Nah, kita akan mulai, saya akan sampaikan singkat ya. Jadi kalau ada rundown-nya saya presentasinya terlalu lama. Nanti Bapak Ibu bosen kayak di khotbahnya panjang banget ya. Jadi saya pendekin, tapi tanya jawabnya boleh di 2-3 kali lipat. Pokoknya kalau tadinya, kalau nggak salah 15 menit ya tanya jawabnya ya. 1 jam juga nggak apa-apa. Tapi cuma di akhirnya, kalau kita akan sampai 1:30, saya akan potong dari total itu 1/2 jam. Karena saya jam 1 harus live ya untuk persiapan acara selanjutnya. Nah, kita akan mulai belajar. Saya akan sampaikan lebih pendek supaya tanya jawabnya yang lebih panjang. Sebentar ya, saya materinya tadi sempat saya robah-robah dan tunggu. Di era pandemi ini memang benar-benar kita harus menyesuaikan diri dalam segala hal ya. Apa saja yang harus kita lakukan, terutama dalam keluarga, terutama lagi adalah keuangan dan pernikahan. Nanti baru sesi yang kedua, kita akan berbicara mengenai parenting. Nah, secara sekilas saja, karena saya yakin juga semuanya sudah tahu mengenai keadaan hari-hari ini, bahwa pandemi, maka ketika katakanlah COVID-nya nanti berhenti tahun depan atau akhir tahun depan gitu ya, untuk Indonesia ini saya nggak punya keyakinan. Kalau anak saya tinggal di Singapura. Tadi malam kita Zoom keluarga dan dia kasih laporan. Pak, sudah beberapa hari ini Singapura penambahan pasien 0 gitu ya. Penambahan pasien 0. Dan akhirnya Singapura dengan Jepang, Vietnam, New Zealand, sesama Cina, sesama yang sudah pertumbuhannya 0. Lebih dari seminggu. Mereka membuka penerbangan langsung tanpa harus karantina 14 hari. Sementara dari Indonesia ke Singapura harus karantina 14 hari di rumah sakit atau hotel atas biaya sendiri yang bisa sampai 60-80 juta. Tapi mungkin sesama negara seperti Indonesia, Amerika gitu ya, yang mungkin walaupun tidak diakui, tapi de facto sebenarnya kebijakannya adalah herd immunity. Nggak ada lockdown. Ya, orang tetap seliweran kemana-mana. Padahal Indonesia bertambahnya itu 1 hari bisa 2.000, 3.000, 4.000. Waktu Itali 70.000 dan penambahan setiap hari 500, dunia udah heboh sekali. Bahkan muncul hoax video mayat-mayat ditaruh di pinggir jalan. Itu video salah. Ya, beritanya benar, tapi videonya potongan film. Nah, tapi kita ingat bagaimana Itali 70.000, Indonesia hebohnya minta ampun.
Atau malah di Indonesia waktu awal-awal juga hebohnya minta ampun. Banyak teman-teman kita dipanggil Tuhan. Sekarang bukannya berkurang sih, yang dipanggil Tuhan juga makin banyak, yang kena 3.000, 4.000. Dan sekali lagi Indonesia kebijakannya tidak ada lockdown, pasar masih rame gitu ya. Nah, apa dampaknya? Dampaknya kita harus siap-siap jangka panjang. Saya nggak yakin misalnya akhir tahun depan gitu kita sudah selesai. Ya, ini kalau saya, mungkin saya termasuk yang sangat pesimis. Tapi melihat perilaku masyarakat Indonesia dan juga polisi kebijakan pemerintah, maka saya harus bersiap-siap bahwa COVID seperti saat ini, hari ini, bulan ini, mungkin masih akan sampai akhir tahun depan. Jadi memang kita harus hidup bersama COVID, adaptasi kebiasaan baru. Termasuk kebiasaan yang sekarang kita mau bahas adalah ekonomi. Tapi jangan berharap terlalu, menurut saya, maafkan saya kalau saya tidak beriman gitu ya, tapi jangan terlalu beriman gitu bahwa Natal nanti selesai, Paskah selesai. Kalau kebijakannya tidak dirubah, maka kita harus siap-siap jangka panjang. Nah, ini negara-negara yang sudah selesai, tentu mereka tidak mau ketularan. Maka negara-negara yang tidak mau ketat, ya mungkin akan diblokadenya itu cukup panjang. Dalam arti kita nggak bisa menerapkan pariwisata dari orang Singapura, orang Jepang, orang New Zealand, orang Australia, nggak akan ke Indonesia gitu ya. Tapi sesama yang berani, Indonesia dan Amerika gitu. Amerika kan sama dengan Indonesia juga, orang keluyuran kemana-mana gitu ya, 6 juta lebih kena COVID gitu. Jadi ya mungkin kita sesama penyakit boleh saling menularkan kan gitu ya. Jadi dunia ini memang orang macam-macam, negara pun macam-macam, presiden pun macam-macam. Nah, itu kenyataan. Jadi menurut saya kita perlu, saya sampaikan ini supaya kita itu realistis aja. Saya tidak mengatakan setuju atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Indonesia, cuma itu adalah kenyataan ya. Yang kita juga harus punya iman yang realistis. Kalau Anda mau sembunyi, ya sembunyilah 2 tahun gitu ya. Kenapa? Karena COVID tidak akan berhenti dengan cepat untuk di Indonesia ya. Kalau keadaan kebijakan tidak berubah. Oke. Nah, sekarang tentu itu akan berdampak pada keuangan keluarga. PHK dan sebagainya ya. Dan nggak usah mengeluh. Ya, hadapi kenyataan kita tinggal di Indonesia yang seperti ini. Saya pun juga tidak mengkritisi kebijakan, lebih baik saya bukan mengeluh, tapi saya beradaptasi dengan Indonesia yang seperti ini. Ya, kalau anak saya di Singapura, waduh, sudah mulai nikmat gitu ya, sudah 0 pertumbuhan gitu ya, rasanya tenang. Itu pun dengan pertumbuhan 0, nggak pakai masker di jalan, 3 juta rupiah. Gitu. Begitu ketatnya itu Singapura. Tapi karena mereka mengharuskan rakyatnya pakai masker, mereka bisa mengambil masker di mesin-mesin dispenser masker gitu ya, di mana-mana. Jadi ya pemerintahnya menurut saya konsekuen sekali. Nah, tentu keadaan ini akan membawa kita pada berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan keluarga, pencobaan pernikahan, pencobaan ekonomi, ya Yakobus 1 ayat 2 dan 3, ini kan berbagai-bagai pencobaan terhadap iman, pencobaan terhadap, waduh, macam semua dah, tergantung kan yang bermasalah apa gitu kan. Ada yang bermasalah nanti juga dengan gerejanya karena pendetanya beda pendapat. Itu sedang terjadi Bapak Ibu ya. Anak-anak muda mulai pindah sinode, pindah gereja. Mereka gereja online gitu. Apakah mereka lihat YouTube-nya gereja bapak ibunya gitu? Enggak. Anak-anak muda pilih YouTube sendiri, gereja yang lain gitu ya, yang lebih logis. Ini juga akan membawa pendeta pada pencobaan, gereja pada pencobaan. Jadi tidak ada yang luput hari-hari ini, semuanya dalam masuk pencobaan. Ketika anak orang tua beda gereja, itu pun juga masalah lagi. Ada orang tua anak berantem gitu ya. Sekarang ini berantem dogma. Seperti serunya di sosmed, itu masuk dalam keluarga juga. Pencobaan lagi dah. Tapi terutama yang banyak masalah adalah masalah ekonomi ya. Kalau soal dogma, iman, ada juga yang nggak peduli ya. Mereka pedulinya gimana makan aja pokoknya. Karena itu keadaan semuanya tadi harus membawa kita justru makin dekat dengan Tuhan. Yakobus 1 ayat 4 harusnya itu semuanya
membuat kita tuh matang, dewasa. Karena perdebatan, pertengkaran, beda pendapat, penderitaan, itu harusnya membawa kita tuh matang. Kalau tidak, ya hancur. Suami istri berantem, anak orang tua berantem, pecah, gereja pecah, orang tua keluarga pecah, orang suami istri bercerai. Maka ini tergantung respon kita atas keadaan yang memang perubahannya luar biasa di segala aspek. Nah, berbicara krisis, mungkin saya mau cerita ketika saya juga mengalami krisis berbagai aspek tahun 98. Tahun 98 saya tadinya punya banyak jabatan pelayanan, saya dicopot. Biasanya khotbah tiap minggu, 4 tahun saya nggak dijadwal. Bukan cuma seminggu 2 minggu loh saudara, 4 tahun. Belum lagi usaha saya tahun 92 sampai 98 itu ekspor. Dengan kerusuhan di Indonesia, pembeli buyer takut datang ke Indonesia, maka usaha saya bangkrut. Waduh. Usaha bangkrut, pelayanan di stop, anak saya nomor 2, game addictive. Sehingga hampir nggak naik kelas. Wah, ini masalahnya tahun 98 itu saya itu macam-macam. Nah, sekarang apa yang saya mau sampaikan, ceritakan. Semua perubahan, ya termasuk hari ini, maka 98 itu saya sebagai contoh kasus aja. Bahwa perubahan itu hanya bisa disiasati, dihadapi. Dengan mengubah kebiasaan. Tergantung dalam bidang apa yang berubah. Nah, karena hari-hari ini menurut saya perubahannya itu kemana-mana ya. COVID ini perubahannya kemana-mana. Kalau misalnya 4 tahun lalu muncul isu yang namanya millennial kills everything. Itu ramalan bisnis, produk, jasa, industri yang akan tutup 5-10 tahun ke depan akibat digitalisasi yang terlalu cepat, sehingga kata revolusi tidak cukup, digunakan kata shifting, yang kecepatannya melebihi revolusi. COVID datang, itu bukan shifting lagi, genting. Jadi industri yang misalnya diramalkan bakal tutup 5 tahun menjadi 2 tahun. Yang diramalkan tutup 10 tahun menjadi 3 tahun. Apa saja itu? Masuk ke Google aja. Masuk Google, ketik COVID kills everything. Kalau dulu millennial kills everything. Ada sekitar 80 produk, jasa, industri yang akan tutup, diramalkan tutup secara cepat. COVID datang, mempercepat semuanya. Karena COVID membuat segala sesuatu harus digitalisasi, termasuk saya punya sekolah playgroup TK. Anak playgroup TK sekarang sudah bisa Zoom, saudara ya. Jadi bahkan udah ngerti gimana cara matiin videonya kalau dia mau kabur. Yang penting login. Ini 5 tahun lagi anak TK zaman sekarang itu jadi kayak apa gitu ya. Bapaknya, ibunya aja masih bingung gitu. Itu anaknya sudah ngerti Zoom. Lah gimana tiap hari anaknya Zoom? Tapi ya sekolah ya makin kreatif. Wah, gurunya gimana muter otak supaya anak bosen, supaya anak nggak bosen. Kalau dulu 5 menit anak depan kamera, ya depan gadgetnya, gitu ya. 10 menit nungging, 15 menit nggak tahu dari mana, gitu ya. Tapi sekarang, waduh, saya kagum juga sama guru-guru playgroup TK, ya kreatif sekali. Zoom anak-anak TK ini dari 30 menit, 42 menit, 1 jam, sekarang sudah bisa 1,5 jam. Anak tidak tinggalkan gadgetnya, laptopnya, mereka di depan kamera. Waduh, kenapa? Adaptasi. Gurunya beradaptasi, makin kreatif, anaknya beradaptasi. Nah, jadi memang kita tuh harus beradaptasi. Dalam bidang apa? Dalam bidang kita mengalami perubahan. Kalau saya cerita soal pelayanan, ketika saya tidak boleh khotbah di gereja atau di kota-kota besar, ya saya buka yayasan, saya pelayanan ke desa-desa gitu. Melayani kan tidak harus di mimbar, tapi kita harus tetap pelayanan. Nah itu membuat saya dewasa. Kalau saya ngambek, pindah dari gereja gitu ya saya nggak akan dewasa. Kan saya sampai hari ini dari tahun 98 itu nggak pindah gereja. Awet, saudara. Dari tahun 90 loh saya gabung di Karsa Pemuda, saudara ya. Sampai hari ini nggak pindah. Dengan segala gejolaknya. Kenapa? Karena saya mau matang. Yakobus tadi, pasal 1 tadi, kita nggak baca ayatnya, cuma kita tampilkan aja, supaya kita matang. Ya, kita beradaptasi, kita menyesuaikan, kita komitmen, tertanam di gereja lokal. Memang sekarang banyak orang pindah gereja.
Maka saya tetap tertanam, tapi bukan hanya melayani di desa. Saya mulai punya kebiasaan baru. Saya pelayanan dan membawa anak dan istri. Ini keluarga saya bawa ke pedalaman. Jadi pelayanan sekeluarga. Kan begitu juga hari-hari ini ya kan, kita melayani di rumah, ibadah di rumah. Tapi ibadah di rumah itu harusnya jangan nonton streaming gitu ya, tapi mesbah keluarga. Jadi bapaknya berdoa, ibunya nyanyi, anaknya berdoa syafaat gitu. Besoknya lagi ibunya nyanyi, bapaknya doa. Itu namanya ibadah keluarga. Saya menyarankan ibadah keluarga, bukan nonton streaming gitu ya. Apalagi nontonnya di kamar masing-masing dan channelnya beda-beda. Istri anak beda sinode, ya. Jadi mari kita menyiasati perubahan itu justru dengan kebiasaan yang baik. Apalagi yang perlu kita sesuaikan? Pengeluaran. Maka Filipi 4 ayat 11 berkata bahwa kita harus belajar mencukupkan dengan yang ada. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisnisnya termasuk yang saya sebut tadi mengalami pelipat gandaan. Oh ya, entah jual sepeda atau calo sepeda, gitu ya. Wah, jual beli alat masak, ya naik omsetnya. Tapi kalau enggak, maka kita belajar mencukupkan yang ada. Contohnya hari ini gitu ya, ya saya Zoom-nya kamar non AC aja. Saya punya perusahaan saudara, Bapak Ibu, namanya IVA. Kami dirikan tahun 92. Tahun 2013 itu puncak kejayaan kami. Kami punya member 500.000 di seluruh Indonesia. Kami punya stokis di 200-an kabupaten. Jadi kalau 1 bulan 10% dari member kami tutup poin. Tutup poin itu 1 orang belanja 100.000. Berarti omset kami bulan itu 50 miliar. Dipotong pajak, potong ongkos, potong semua seluruh biaya barang rusak, retur, dan sebagainya. Udah, masih dapat 5% aja. Maka untung bulan itu 2,5 miliar. Jadi kami bisa kerja 1 bulan untuk makan 2-3 tahun. Dan apa yang terjadi? Kami akhir tahun lalu tutup, tahun ini resmi bangkrut. Jadi ini wajah gembira begini ini habis bangkrut, saudara ya. Bukan karena saldonya masih banyak. Karena waktu bangkrut harus ngasih PHK, bayar semua kewajiban. Jadi saldo kami dikuras habis, tapi pesangon terbayar semuanya, sehingga saya benar-benar saldo perusahaan 0, bahkan minus. Ketika minus, jual aset, tapi kewajiban selesai dibayar semuanya, aset berkurang, paling enggak punya utang. Tapi saya memasuki masa pandemi itu hidup tanpa saldo, enggak punya deposito, enggak ada asuransi kesehatan. Saya sekarang hidup dari bulan ke bulan. Jadi waktu masukin masa pandemi, waktu itu juga saya pikir Desember selesai gitu ya. Waktu bulan Maret itu kita berpikir begitu. Karena mengharapkan Indonesia lockdown. Jadi saya dengan anak simulasi statistik dengan grafik pertumbuhannya. Bulan April waktu itu kami simulasi, kalau lockdown akhir tahun selesai, kalau enggak ya 2-3 tahun. Nah, karena waktu itu saya berpikir Desember, saya cukup khawatir. Kenapa? Waktu saya rapat sama istri, kita punya duit berapa gitu. Saldo kami hanya untuk nafas 2-3 bulan. Sekarang kami harus perpanjang lagi nih, dari 2-3 bulan jadi akhir tahun jadi 2-3 tahun gitu ya. Ya mau nggak mau harus adaptasi kebiasaan baru. Ya, kebiasaan apa? Mencukupkan dengan yang ada. Udah, mulailah program yang namanya hidup sederhana. Seperti yang Ibrani 13:5 katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan nggak akan meninggalkan. Bapak Ibu mencukupkan dengan yang ada, Tuhan tidak meninggalkan. Bapak Ibu tidak bisa mencukupkan, Tuhan meninggalkan. Ya begitu aja logikanya, sederhana sekali. Kalau kita nggak bisa mencukupkan dengan yang ada, utang sana, utang sini, Tuhan meninggalkan, Tuhan membiarkan. Jadi kita nggak boleh berutang. Kalau kita punya duit, ya minum kopi, bisa pesen lewat Gojek, 20.000 1 gelas. Punya lebih duit lagi, ya Gojeknya ngambil dari kafe bermerek, 40.000 1 gelas. Kalau kita nggak punya duit banyak, maka cukup dengan 12.000 kita bisa beli kopi tubruk ABC, sudah cukup enak, bisa 10 gelas, 12.000. Jadi segelas cuma 1.200. Jadi hidup ini murah. Yang mahal itu gengsinya. Kalau Anda nggak gengsi, hidup ini murah. Ya, bisa beli nasi kucing 5.000. Beli aqua 1 gelas 500 perak. Tapi di Hotel Mulia, aqua bisa 50.000. Jadi hidup ini murah kawan gitu ya, tapi yang mahal gengsinya.
Kita bisa pakai batik yang harganya 4 juta, 5 juta, atau yang sutra 6 juta, atau kita beli di Tanah Abang kodian itu, ya, itu 600.000 dapat selusin. Jadi hidup ini murah atau mahal gitu ya? Menurut saya sih murah. Yang mahal itu gengsinya. Maka hari-hari ini kalau yang punya duit ya silahkan, ya kan? Kita nggak bisa ngatur, ya kan? Duit saya banyak Pak, omset saya justru karena pandemi ini berlipat kali ganda Pak. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Pakai kaos bermerek yang 40 juta gitu ya. Kalau saya sekarang ya kaosnya begini aja nih. Jangankan sekarang, dulu dengan omset 50 miliar satu bulan gitu, saya nggak punya tuh kaos bermerek. Kaosnya ada tulisan sekolah minggu, GBI. Sampai ada orang yang mengamati foto-foto saya sepanjang bertahun-tahun itu. Pak Jarod, kenapa kaosnya sponsor semuanya? Ya gimana lah, di banyak orang ngasih, pergi retret dikasih kaos gitu ya. Suatu ketika begini Bapak Ibu, saya pergi pelayanan gitu ya, kan pembicaranya ada 2-3 orang gitu, saya tuh pakai kaos yang sama dipakai dengan sopirnya teman saya gitu, karena teman saya itu kalau dapat kaos retret dikasih sopirnya, sementara saya pakai sendiri. Lah, saya punya omset 40-50 miliar satu bulan aja pakai kaos sponsor, saudara ya. Apalagi sekarang bangkrut gitu ya. Tapi jadi nggak ada bedanya, saudara. Dulu bangkrut sama enggak ada bedanya. Sama-sama sederhana. Jadi ya, kalau makanya sekarang ini hidup ini sebenarnya bisa kok disiasati. Kalau hidupnya hedon ya terserah ya kan, masing-masing punya tanggung jawab. Bagian kita mencukupkan dengan yang ada. Nanti Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Saya yakin COVID ini akan membuat banyak orang terpaksa, mau nggak mau. Tapi saya harapkan dari terpaksa ini lama-lama dari gaya hidup. Ya, gaya hidup sederhana. Anda cari di Instagram, Facebook 2, 3, 4, 5 tahun lalu gitu, cari foto istri saya gitu. Ada nggak yang tasnya harganya di atas 5 juta? Itu pasti nggak ada. Kita bayar per puluhan bisa 400 juta loh, saudara. Tapi istri saya tuh nggak punya tas di atas 5 juta. Tapi saya bangun sekolah di pedalaman banyak sekali. Jadi selama bumi masih berputar, biarpun COVID ada, maka tetap ada harapan. Kenapa? Karena selama bumi masih berputar, ya mau COVID ada, manusia tetap hidup. Kalau katakan 8 miliar manusia butuh sepatu, butuh makan, butuh sendok, butuh baju. Artinya jumlah pasar tidak berkurang. Memang ada pengereman karena orang pada hidup sederhana. Tapi kebutuhan pokok nggak bisa dihindari. Jadi orang hanya berganti pola hidup atau berganti cara membeli. Ada cerita begini. Kemarin saya retret, memberanikan diri untuk pelayanan offline. Karena yang mengundang saya, Pak, ini kami hanya 15 keluarga kok. Kami nggak undang orang lain, dan semuanya swab test. Jadi yang ada gejala, diduga nggak boleh ikut, semuanya sehat. Itu pun kita hotelnya, resortnya kelas beauty, yang sangat mewah, tapi bukan dari mewahnya sebenarnya, protokol kesehatannya dijaga luar biasa. Ya akhirnya saya berani pelayanan offline. Ya, nah di situ saya ketemu orang. Pak, kami ada teman, ini ada di sini sebenarnya. Bapak dan anak punya usaha di Mangga 2. Bapaknya sudah puluhan tahun, jadi ya dulu ngapain bikin online ya, pelanggannya udah banyak. Anaknya lulusan luar negeri, dia sempat kerja di luar negeri, tapi dipikir-pikir gajinya ternyata kalah sama income bapaknya yang cuma kerja pakai kolor, kaos oblong, dengan kiosnya yang cuma 2x3 meter gitu ya. Kiosnya 2-3 kilometer, di situ transaksi aja, gudangnya yang gede gitu ya. Omset miliaran gitu. Akhirnya anaknya ikut usaha juga di Mangga 2 dan Tanah Abang. Cuma anaknya mulai menggunakan digital sederhana ya, nggak sampai bikin platform sih, tapi ada Instagramnya, pelanggannya dibuat WA grupnya, ada Facebooknya sesuai dengan pelanggannya Facebookan, dia main Facebookan, produknya difoto dengan baik, diupload gitu. Dan usahanya tentu ya bagus bapaknya karena pengalaman. Singkat cerita COVID datang, ya bapaknya hampir tutup, anaknya berlipat kali ganda. Jadi sebenarnya pasar tetap berjalan, dunia tetap berputar.
Tapi yang tidak bisa digitalisasi, ya matilah dengan segera, lebih cepat daripada ramalan milenial kills everything diganti menjadi bukan ramalan atau analisa, tapi fakta COVID kills everything. Jadi kalau belum pernah baca COVID kills everything, silakan dibaca. Jangan sekolah jurusan itu, jangan kerja bidang itu, dan seterusnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus rajin. Seperti Amsal 10 ayat 4, Mazmur 1 ayat 3, karena orang rajin diberkati. Orang yang rajin akan kaya. Dan orang yang rajin, apalagi merenungkan firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan, apa saja yang dibuatnya berhasil. Tapi yang saya tekankan di sini soal apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi supaya berhasil itu harus mau melakukan apa saja. Apa saja. Ya, nggak usah mikir, Pak, saya ini direktur, Pak, manajer, Pak. Ya dulu sebelum COVID, ya kan COVID kan berat, gara-gara COVID kan PHK, kan tutup, dirumahkan gitu ya. Udah, yang lama berlalu, yang baru harus datang. Kalau yang lama nggak berlalu, yang baru nggak datang-datang. Artinya kita nggak boleh membanggakan jabatan lama, ya. Kita nggak boleh gengsi dengan posisi yang lama. Mau pendeta, mau direktur, kalau saya ini komisaris, hamba Tuhan, udah kenyataan usaha saya tutup, iya kan? Saya harus makan. Nah, jadi untuk saya bisa makan itu harus mau kerja apa saja. Katakanlah misalnya ibunya bisa masak, udah ibunya bikin gado-gado, bapaknya nganter tuh ke tetangga. Loh saya ini direktur kok nganter makanan. Bukan direktur, Pak, mantan direktur. Hidup ini gampang, yang susah itu gengsinya. Gampang nggak nganter makanan? Gampang. Kenapa nggak mau? Gengsi, ya kan? Hidup ini murah, yang mahal gengsinya. Hidup ini gampang, yang susah itu gengsinya. Maka gengsinya disalib. Yesus, aku sudah mati, yang ada Tuhan Yesus hidup dalam aku. Udah, hidup ini gampang, udah gampang. Yang susah itu gengsinya, ya kan? Saya punya saudara sepupu, direktur BRI, ya. Udah, istrinya bikin sambal, ya udah saya bilang, Pak mantan direktur, mantannya sengaja tak kerasin, antar tuh sambal, antar istri ke pasar, bawanya banyak gitu, bodolan masuk nggak dibantuin, buang itu mantan itu direkturnya, ya kan? Singkat cerita suaminya mau bantuin, waduh, suaminya mau bantuin, istrinya bahagia banget, sambalnya belum laku aja udah bahagia karena suami mau bantuin. Suami nggak mau bantuin, gengsinya gede, dompetnya tipis, bikin enak aja itu kalau bisa dilempar sendal ke kepala gitu ya kan. Jadi udah bapak-bapak atau ibu-ibu udah nggak tahu siapa mana yang gengsi gitu, udah buang itu gengsinya ya. Kalau perlu tas yang mahal-mahal tuh dilelang aja udah nggak usah gengsi, lelang ya. Sekarang ini jualan juga cepat tuh laku. Saya punya saudara juga, saudara. Dulu koleksi jam ya. Wah, jamnya macam-macam karena dia hamba Tuhan ya. Jemaahnya kaya raya. Dia ngasih jamnya itu yang harganya puluhan juta gitu. Terus kan sekarang gara-gara pandemi ini kan ya yang khotbah kan gembala seniornya terus gitu kan. Habis itu di streaming lagi ke berbagai macam cabang. Akhirnya dia kena giliran kan jarang-jarang. Akhirnya jam-jam hadiah jemaat itu dijualin. Ya kalau dia malu jualin tempatnya sendiri kan ada tuh tempat apa akun buat jual barang bekas tuh anaknya yang masukin itu. Jam demi jam. Wih kaget saya punya berapa jam? Sekian puluh. Bukan belas saudara, puluh. Ya tapi dia nggak jual di akunnya sendiri. Ini kan ketahuan Pak Pendeta jualan jam. Dan mungkin juga banyak orang kaget. Banyak banget koleksinya dijual nggak bisa-bisa. Pendeta tuh banyak yang ajaib loh, saudara, koleksi jam, koleksi itu yang jemaat nggak nyangka gitu. Ya, kita lanjutkan lagi dah. Jangan ngomongin pendeta, ntar malah dosa. Ya, kita harus mau melakukan apa saja gitu ya. Oke, ini kesaksian saya lewati saja, maka kita harus rajin. Kalau rajin, maka kita diberkati. Oh ya, rajin tuh karena saya mau cerita tadi saya ini orang miskin, karena miskin ya dari kecil rajin. Kalau nggak rajin saya mati, saudara. Saya dari SD jualan es lilin gitu ya, karena bapak saya tinggal di depan, ini rumahnya bukan rumah ini. Bapak saya jagai tanahnya orang lain, di rumah itu ada tanah itu ada rumah gedeknya gitu. Ya, jadi akhirnya ya rumah jaga tanahnya orang lain gitu. Maka rajin aja udah. Kalau rajin, maka kita akan diberkati, dan rajin serta mau melakukan apa saja. Apa saja, udah. Kemarin saya dihubungi sama teman saya. Dia manajer di King Photo.
ya, nggak tahu manajer, nggak tahu direktur lah, pokoknya pimpinan di situ. Terus dia telepon saya, Pak bisa bantu Pak apa endorse gitu ya. Waduh, sekarang banyak orang hubungin saya minta di endorse. Jadi makanan ya sampai sabun datang silih berganti. Pak tolong di endorse anak saya jualan durian gitu ya. Wah sudah, saya bikin endorse cuma 1 menit gitu ya. Wih, itu tiba-tiba saudara di WA grup SMP, SMA, alumni IPB, WA grup motivator, itu bukan saya ngeposting, orang aja ngeposting. Padahal saya cuma post di Instagram, rupanya orang download dan sebar kemana-mana gitu. Wih, di Instagram saya sendiri saya kaget itu berapa belas ribu viewernya. Kok bisa yang lain saya ngomong motivasi, ngomong motivasi, hidup sederhana, nilai hidup, tujuan hidup gitu. Yang lihat cuma 500, saudara. Saya coba ngomong durian itu sehat karena ada metilfolatnya gitu. Jadi rupanya banyak bapak-bapak makan durian dimarah sama istrinya. Begitu saya ngomong durian itu sehat, waduh, bapak-bapak share ke istrinya. Itu saya bikin jadi. Tapi yang saya ceritakan itu begini. Bu, memangnya punya kebun durian? Enggak. Kok adanya jualan durian? Kan kita bisa jualan tanpa punya. Jadi kalau Anda pergi kemana gitu di pinggir jalan banyak orang itu abang-abang gitu ya dari Batak, dari Parung, dari mana jualan durian secara manual. Ya jaga warung aja di situ gitu ya. Datang aja tuh warungnya. Ini durian apa nih? Ini khusus Petro gitu. Sebelahnya lagi ini khusus Palu gitu. Ini sebelahnya lagi ini khusus durian montong gitu. Udah. Sekilo berapa kalau tanpa kulit gitu. Misalnya katakanlah 100.000. Saya jualin ya. Tapi nanti saya up harganya 10% aja gitu ya kan. Nggak usah punya durian orang lain dipotret. Itu 1 hari untungnya bisa 200-300 ribu 1 hari. Nah, sebulan kan 9 juta, 8 juta. Naik terus saudara loh. Ternyata cari duit 15 juta sebulan tuh. Barang orang lain dijual. Bukan berarti maling saudara. Barang orang lain dipotret dijual gitu. Jadi nggak pakai kulaan. Nanti ada stoknya kan, zero stock. Zero stock. Dijual dulu baru diambil barangnya. Itu laku juga loh. Jadi sebenarnya tuh sekarang ini kita bisa jualan apa saja. Bahkan kalau nggak punya modalnya cuma foto sama HP. Banyak orang lain tuh mau jualan pisang lah, mau jualan tomat lah, mau jualan durian lah. Pokoknya kalau makanan kayaknya orang masih makan deh ya. Tapi kalau pakaian kan orang mulai berkurang ya. Kalau Bapak Ibu mau jualan pakaian boleh juga sih, jualan kaos, baju ya, batik, hem. Pokoknya baju yang di atas ya, nggak usah jualan celana. Kenapa? Mau dikasih contoh? Nggak usah ya. Bapak Ibu jangan suruh saya berdiri ya, jangan ya. Kenapa nggak berdiri Pak? Nanti kelihatan kalau pakai kolor. Jadi custom pendeta zaman Zoom gitu ya. Saya punya temen itu saudara, wah pakai dasi saudara, waduh Zoom pakai dasi, pakai jas saudara, anaknya motret, dikirim ke saya. Celana kolor. Ya, mendingan saya kaos bawahnya kolor nggak apa-apa lah. Dipoto dari jauh juga ya emang atasnya kaos, bawahnya kolor nggak apa-apa. Ya, atasnya jas dan dasi, bawahnya kolor. Tapi dari situ berarti jual dasi bisa, jual jas bisa, jual celana panjang kagak laku, saudara ya laku lah sedikit lah. Itu artinya perubahan pasar, saudara ya. Jual kolor mungkin malah lebih laku ya. Nah, terserah dah saudara bisa jualan apa saja, pikir sendiri ya. Pokoknya apa saja ya. Tapi yang pasti yang masih dipakai, ya orang masih pakai kaos, orang masih pakai baju atasan, orang masih makan, yang punya duit, ya masih snack juga dimakan juga, yang lebih miskin, ya yang kebutuhan pokok saja, snacknya nasi juga, saudara. Mudah-mudahan Desember COVID reda. Tapi kalau betul-betul kayak herd immunity, ya istilah kerennya tuh herd immunity. Bahasa Ibraninya itu dijarno wae. Sing mati ya mati, sing urip ya urip. Itu namanya dijarno wae gitu ya. Kalau bahasa kerennya itu herd immunity. Nggak usah lockdown, yang penting ya adaptasi kebiasaan baru, yang terjangkit banyak OTG, artinya nggak bahaya, nggak usah takut ya. Yang waktunya mati ya mati. Kalau mati berarti memang Tuhan panggil. Nah, kalau filosofi masyarakat seperti itu kebanyakan, tadi saya bilang mungkin sampai akhir tahun depan. Nah, kalau ekonomi bangkit, puji Tuhan. Kalau enggak, jangan-jangan mungkin tahun depan orang nggak sanggup beli sabun bermerek.
Tapi orang kan tetap nyuci baju. Kenapa nggak mulai sekarang beli usaha sabun curah? Yang jual kimia tetap harus jual materialnya. Anda bikin produk-produk curah, ya non merek. Karena suatu saat nanti kalau krisisnya berkepanjangan, mudah-mudahan tidak, barang bermerek hanya dibeli oleh orang yang kaya. Tapi ingat, Indonesia ini yang kaya 30%, gitu kan. Jadi Anda lihat pasar yang besar. Dan bersyukurnya, untungnya adalah tidak semua orang rajin. Nah, itu berarti berkat bagi yang rajin, supaya yang rajin jual jasa kepada yang tidak rajin. Ya, yang kaya-kaya tetangga kanan kiri gitu mungkin ke pasar takut gitu ya. Ada orang yang malas atau emang yang takut gitu ya, takut ke pasar. Nah, Anda beliin aja dapat fee-nya gitu kan. Jadi orang rajin itu, dan biasanya juga orang rajin itu mungkin juga imunitasnya lebih kebal gitu ya. Kenapa? Karena orang rajin itu kan orang kepepet. Orang kepepet itu kan orang nekat. Sedangkan iman itu kan datang dari pendengaran akan firman ditambah kepepet gitu. Kalau nggak pakai kepepet itu kan iman nggak muncul. Coba Anda punya duit, anaknya sakit ke dokter kan. Coba Anda punya duit, udah doakan aja darah Yesus. Tumpangi tangan, tempiling sedikit udah. Itu saudara kasih olas-olas minyak, kasih berambang gitu, nggak mati juga tuh anak. Jadi kadang-kadang ketika kepepet itu iman tuh bangkit juga saudara ya. Habis gimana lagi gitu. Saya itu awal Maret itu sebenarnya kena gejala COVID, saudara. Tapi kan saya habis bangkrut. Saldo kagak punya. Dan waktu itu pemerintah belum umumkan kalau biaya ditanggung pemerintah. Kalau saya tes di positif, nanti malah ke rumah sakit, pertama biayanya tinggi, belum lagi orang sakit dikumpulkan di situ, ketularan lagi. Waduh, jadi saya kena gejalanya bersamaan dengan teman-teman yang dipanggil Tuhan itu, Pak Fuksi dan segala macam gitu ya. Akhirnya gejalanya dan cukup parah sebenarnya sih. Karena saya demam lebih 5 hari, sampai malam itu kalau dikompres itu bukan cuma kepala, dada, perut itu kasih es batu semuanya. Itu 5 hari yang demamnya luar biasa, sampai harus kompres es batu, kepala, perut, lalu batuk, mencret, mual, tapi yang paling saya takuti sampai level hilang rasa. Jadi makan tuh nggak ada rasanya. Saya makan yang paling suka tuh tongseng gitu, nggak ada rasanya. Waduh, itu akhirnya saya putuskan isolasi mandiri, 21 hari isolasi mandiri. Mau beli vitamin banyak yang habis waktu itu, saya pakai vitamin yang raw material, jadi saya Google di Google, oh vitamin E itu banyak di kacang, almond, pumpkin, misalnya begitu ya. Jadi ya makan pumpkin tiap hari begitu. Oh vitamin C di jeruk, lah jeruk nipis, jeruk lemon, pokoknya kalau beli jeruk yang manis itu mahal, cari yang kecut. Wadah, sudah murah vitamin C lebih tinggi. Udah. Ini yang manis-manis yo, yang ini itu kecut, itu murah Pak. Ya udah yang ini aja. Wah, itu 21 hari saudara. Waduh, begitu jam 10 berjemur, kayak burung aja jam 10 berjemur gitu. 21 hari ya sembuh juga gitu ya. Teman-teman saya bilang, kenapa nggak rumah sakit gitu. Waduh, nanti kalau positif malah saya jadi tambah takut, malah mati karena takut gitu. Belum lagi nggak punya duit gitu ya. Begitu sembuh gitu pemerintah umumkan ditanggung pemerintah. Ya, puji Tuhan juga udah sembuh gitu kan. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Jadi kita harus beradaptasi dengan pekerjaan kita bahkan. Bagian kita bekerja, bagian Tuhan memberkati. Bagian kita bekerja dengan antusias seperti Yakub. Yakub tuh bekerja 7 tahun rasanya beberapa hari. Anda bekerja beberapa hari rasanya berapa tahun? Banyak orang tuh waktu tuh kayaknya panjang banget gitu ya, lama sekali. Kalau waktu terasa lama, Anda nggak bahagia. Orang yang bahagia itu waktu terasa cepat. Ya, orang pacaran itu nggak terasa, waduh 2 jam, udah 3 jam gitu kan. Tapi kalau dengerin khotbah itu kayaknya lama banget, buat itu jemaat yang menderita itu ya. Tapi kalau ada dengar khotbah tuh kayaknya kok cepat banget, udah selesai nih. Pak Jarod kepedekan, wah berarti ada jemaat yang bahagia, dengerin khotbah terasa cepat gitu ya. Tapi kalau dengar khotbah terasa lama, jangan-jangan bukan jemaat ya loh, pendetanya juga menderita itu kan ya. Khotbah kayaknya kehabisan bahan mau ngomong apa gitu ya. Kaset diputar ulang aja dah di mana-mana khotbahnya sama terus gitu ya. Nah, tapi kalau dengan cinta ya, bekerja dengan cinta, maka waktu terasa cepat. Nah, saya mau kesaksian ini. Bapak Ibu lihat di belakang saya, wah itu sengaja dipasang itu saudara ya. Itu bukan wallpaper saudara ya. Wah Pak, itu saya pikir virtual background, bukan. Komputer saya ini umurnya sudah 9 tahun. Jadi saya punya komputer rusak. Lalu saya ganti komputer anak saya. Ya, dulu anak saya dulu nulis buku, lalu dapat hadiah dari keluarga Prawiro, MacBook Air, ya sudah 9 tahun yang lalu. Jadi kalau saya mau pakai virtual background, maka muncul tulisan gitu ya. Spesifikasi nggak cukup.
Jadi laptop saya ini speknya aja nggak cukup untuk virtual. Ya sudah, nggak usah virtual background. Itu realitas background, pasang lukisan sendiri. Yang penting karya sendiri, gitu ya kan? Kenapa, saudara? Ya karena saya mau bekerja dengan cinta. Kan tadi saya cerita usaha saya bangkrut. Loh, saya mau ngapain lagi, gitu kan? Ya pelayanan, ya kan nggak bisa banyak-banyak juga. Sedangkan biaya hidup udah terlanjur tinggi, gitu kan? Rumahnya gede, pembantu ada, masa mau di PHK-in, gitu kan? Ya, saya akhirnya mencoba melukis, saudara ya. Jadi begitu melukis ternyata, wah. Jadi sebenarnya apa saja, Pak, saudara ya. Kalau saya kasih kesaksian gitu, ya ini lukisan saya karena saya mencoba sebenarnya talenta itu bisa dikembangkan lagi. Jadi saya mulai melukis dari sawah, bunga, binatang. Yang saya mau saksikan tuh begini. Waktu kecil bapak saya melukis. Saya juga SMP, SMA melukis karena cari duit kan, orang miskin. Kuliah 1 bulan cuma dikirim 40.000. Padahal kos-kosan itu pacar saya kosnya 120.000. Kalau saya di pinggir Sungai Ciliwung ada rumah liar di situ 10.000. Jadi orang lain kosnya 100.000. Kalau sekarang ini katakanlah 1 juta gitu ya. Nah 10%-nya. Jadi saya kosnya itu di pinggir Sungai Ciliwung. Maka saya ngelukis. Lulus kuliah, bekerja, usaha, diberkati, nggak butuh duit lagi. Saya sudah belasan tahun lo nggak melukis. Belasan tahun. Kenapa? Ya duitnya banyak, usahanya gede gitu kan. Usahanya bangkrut. Usahanya bangkrut. Saya coba ngelukis lagi. Bisa loh, masih bisa loh. Ya, lihat di belakang saya bagus kan? Bilang nggak bagus, saya left group loh. Seminar dilanjutkan sendiri. Jadi saya ngelukis, Bapak Ibu ya. Waduh, ya tidak sempurna, tapi oke lah, lumayan lah gitu ya. Singkat cerita, ya kalau ngelukis saya post Instagram, lukis saya post di Instagram, di post ada yang pesan, dibikin lagi, di post lagi gitu. Sekarang tiap minggu ada pesanan 1, tiap minggu gitu ya. Nah, tapi yang saya mau sampaikan itu inspirasinya begini. Saya sudah belasan tahun tidak melukis. Ternyata ketika melukis lagi bisa. Apa artinya? Talenta itu tidak hilang loh. Makanya Tuhan Yesus kan mengajar. Ada orang yang dikasih 2 talenta, 4 talenta, 5 talenta, ada yang dikembangkan, ada yang disembunyikan. Ya tentu saya dulu tidak melukis karena bisnis sibuk, pelayanan sibuk, tiba-tiba pandemi nganggur. Ingat-ingat nih, saya punya talenta apa yang Tuhan kasih gitu. Ternyata tidak hilang loh, talenta itu nggak hilang. Sebuah kemampuan itu DNA, itu di darah kita, itu di sel kita, itu di otak kita. Kemampuan itu tertanam dalam tubuh kita, dalam darah kita, dalam hidup kita. Dan ternyata ketika saya bangkitkan lagi, muncul, bisa lagi. Nah, saya harap Bapak Ibu menemukan itu. Bangkitkan lagi, karena sesuatu yang Tuhan taruh itu tidak hilang. Siapa tahu pandemi ini membawa kita pada sebuah impian masa dulu gitu ya. Dan kalau saya emang waktu kecil pengen banget sih jadi pelukis gitu waktu kecil. Tapi bapak saya bilang, "Ojo le, kowe makan opo?" Ya pelukis kan sugih, Pak. Itu Basuki Abdullah, Avandi, Sujoyono itu lukisannya miliaran. Ya le, kuwi miliaran nek pelukisnya wis mati. Jadi pelukis itu lukisannya mahal kalau yang pelukis sudah mati gitu. Bener juga, Saudara. Saya jual 10-15 juta aja nggak laku-laku. Tak turunkan di bawah 10 juta. Wah, baru seminggu 1. Nanti kalau saya mati itu lukisan saya mahal. Yang menikmati yang beli kolektornya, saudara. Ya nggak apa-apa lah, yang penting jadi yang masang seneng, saya juga seneng talenta saya berkembang gitu ya. Jadi ya tentu mulai dari bawah. Sama juga Bapak Ibu nanti mungkin talentanya masak gitu ya, bikin makanan, ya kita harus dari bawah lagi. Usaha rumah tangga, usaha kecil-kecilan, tetapi ada tetapinya menurut saya. Usaha yang kecil-kecilan, entah bikin gado-gado, bikin pecel, jual durian, segala macam, tunggu kairosnya Tuhan. Ada saatnya pasti Tuhan nanti akan memberkati luar biasa. Secara logika aja, misalnya, akhir tahun ini COVID berhenti, atau akhir tahun depan dah. Kalau akhir tahun depan, berarti kita udah 2 tahun usaha rumah tangga kecil-kecilan. Saya yakin belum sampai 2 tahun kalau kita bisa kelola dengan baik, sosmednya baik, jaringannya baik, pelipat gandaannya bisa terjadi sebelum COVID selesai. Karena beberapa orang
teman saya ada yang cerita begini, Pak, saya tadinya mau buka restoran. Untung loh, Pak, saya belum sewa tempat. Kalau sewa itu nggak dipakai kan kontrak jalan terus, Pak. Terus gimana? Ya saya banting setir, Pak. Bukan restoran, ya jual order aja, pre-order. Jadi PO, purchase order, ada orang pesan baru dibuat gitu. Waduh Pak, saya nggak nyangka loh Pak gitu ya. Omsetnya gede gitu ya. Anak saya di Singapura, dia jadi coach, dia jadi manajer untuk kawasan Asia dari perusahaan namanya Trend Watching, pusatnya di London. Jadi anak saya itu seminar bisnis ke New York, ke Boston, ke Sydney, ke Melbourne sebelum pandemi. Satu kali acara 90 menit dia dibayar $3.000. Jadi dia makanya di usia yang belum 27 tahun sudah nikah biaya sendiri, sewa apartemen bayar sendiri, bahkan mau beli, udah cukup diberkati luar biasa. Lalu kemarin dia menikah secara online karena keadaan. Setelah menikah, itu kalau hari Sabtu Minggu dia masak sendiri. Hari Jumatnya masakannya, fotonya udah dipublish dulu. Dia apa? Dia jualan gitu ya. Kan dia mau masak untuk dimakan berdua suami istri. Daripada masak cuma untuk dimakan berdua, dia punya pikiran gitu ya. Kenapa nggak dijual ke teman-teman yang orang-orang Indonesia di Singapura yang sudah rindu rawon gitu ya, rindu pecel, rindu tempe goreng gitu ya. Jadi hari Kamis Jumat dia udah pasang di Instagramnya gitu, menu Sabtu nanti, menu Minggu nanti gitu ya. Wih, ternyata lumayan juga. Daripada masak untuk 2 orang, masak 10 orang kan sama, 20 orang kan sama. Ternyata jalan juga gitu. Cuma nggak usah gengsi, pembicara dengan tarif $3.000 per sesi, jualan rawon. Pokoknya buang gengsi Anda hidup, saudara. Buang gengsi. Hidup ini murah, yang mahal gengsinya. Hidup ini gampang, yang susah itu gengsinya. Maka orang itu kalau nggak ada gengsi, ketawanya lebar, tidurnya pules, mukanya berseri-seri. Bagian kita bekerja dengan cinta dan pengabdian. Nanti bagian Tuhan memberkati. Saya akan stop sampai di sini ya. Jadi saya berharap kita lebih banyak ditanya jawab. Ya, sekarang jam 10. Nah, bisa sampai 1 jam atau kalau mau breaknya lebih cepat ya 45 menit. Kita bisa tanya jawab ya. Saya kembalikan ke moderator. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jarod. Luar biasa. Sesi pertama sudah kita lewati ya, Saudara ya. Sekarang kita mendapat kesempatan emas nih, golden ticket untuk bisa tanya-tanya sama Pak Jarod. Silahkan yang mau bertanya boleh langsung buka mic-nya. Sebelumnya mungkin saya summary sebentar. Jadi tadi poin-poin menarik yang dari Pak Jarod itu adalah yang pertama, perubahan hanya bisa disiasati, saudara. Jadi dengan adaptasi, berani melakukan perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, punya kebiasaan baru yang baik. Yang ketiga, belajar mencukupkan dengan apa yang ada. Yang tadi seperti Pak Jarod, power statement-nya adalah hidup ini murah, yang mahal gengsinya. Nah, jadi mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan, saya persilahkan. Ya, bagi yang mau bertanya langsung open mic-nya ya, langsung saja. Kapan lagi nih bisa nanya langsung ya sama Pak Jarod? Yang nanya hostnya aja dulu. Oh gitu. Wah, dikasih ya, Pak, kesempatan tadi, bertanya. Iya. Mungkin Randy ada yang mau ditanya? Silakan Randy. Boleh ya, Tante ya. Saya bertanya dulu nih ke Pak Jarod. Boleh. Saya tertarik dengan statement Pak Jarod menyiasati perubahan dengan kebiasaan baik. Tadi kan perubahannya misalkan contoh dari kita hidupnya mewah, tiba-tiba kita harus turunkan gengsi, kita harus hidup sederhana. Itu salah satu contoh perubahannya. Nah, bagaimana Pak mempertahankan agar kita tetap konsisten dengan kebiasaan baik tersebut, Pak? Ini pelajaran berharga nih, Pak. Oke. Memang tidak mudah ya untuk turun kelas. Ya. Naik kelas mah seneng dong ya, biasa naik mobil Avanza ganti Innova ganti Fortuner, sekarang Apart gitu ya. Itu rajin banget tuh pergi. Rajin deh pergi ya kan. Jamnya tambah bagus juga.
Tapi begitu turun gitu ya, waduh lah ini kan memang nggak gampang ya, itu nggak gampang. Ketika saya mau, bagi saya kewajiban kayak misalnya bayar utang, bayar tagihan itu nomor satu. Nah waktu itu saya sampai jual mobil, ya mobil yang bagus saya jual, lalu ganti mobil kecil, ya pokoknya kalau Toyota dia paling kecil paling murah. Terus pergi ke seminar full gospel. Temanya adalah hidup berkelimpahan. Nah, gimana coba? Itu kan nggak gampang, saudara ya. Waduh, tapi saya di rumah saya masih ada sopir gitu kan. Ya pergi pakai sopir dah gitu. Turun dari mobil disambut sama panitia kan. Pak naik Grab ya. Gitu. Jadi kira Grab lah mobilnya jelek gitu ya. Itu contoh praktis bahwa sebenarnya turun kelas itu nggak gampang ya. Karena kita akan ketemu orang-orang yang polos gitu ya. Yang lugu, naik Grab ya Pak gitu. Ya, kita pasti jujur dong ya, masa Bapak Tuhan bilang, "Iya kan enggak Pak itu mobil saya." "Oh ya." "Oh iya-nya itu kayak gimana?" gitu. Nah, itu nggak gampang ya. Tapi sekali lagi, hidup ini yang mahal itu gengsinya, yang susah itu gengsinya. Nah, yang paling susah adalah kalau sengaja mau sederhana, itu kan susah. Ya puji Tuhan, Tuhan paksa lewat keadaan. Mau nggak mau, ya kan? Waktu itu anak saya kan sekolah jadi anak saya 2 di Singapura, yang 1 di Australia. Yang Singapura itu puji Tuhan beasiswa. Sekolah gratis, asrama gratis, bahkan tiap bulan itu dikasih uang saku $1.200. Nah yang Australia itu nggak beasiswa. Sekolahnya setahun 32.000, kos di Australia hampir 2 kali lipat kos di Singapura. Singapura bisa $800 atau $600 ya kalau nggak AC ya, kalau pakai AC 1.000. Di Australia 400-500 seminggu. Waduh, jadi waktu itu anak saya bilang sekolah harus selesai, sedang usaha saya udah mulai ada masalah. Ya udah saya jual mobil gitu kan. Jadi, nah begitu turun kelas itu nggak gampang. Turun kelas itu nggak gampang. Tapi ya saya bersyukurnya gini, sesuatu yang tidak gampang itu memang hanya bisa kalau dipaksa. Jadi COVID ini memaksa kita semuanya gitu ya, yang selama ini nggak sederhana ya harus sederhana, sampai dari kebiasaan ini. Kalau Charles Duhigg punya buku namanya kan Power of Habit. Kalau itu kita lakukan berbulan-bulan, maka sebenarnya saya percaya itu akan menjadi karakter kita. Jadi sesuatu yang tadinya terpaksa maka menjadi karakter. Selain terpaksa, sebenarnya ada yang lain ya, yang lebih alkitabiah ya. Kalau kita berubah mindset. Jadi misalnya kita bertobat sungguh-sungguh, lalu kita karena firman Tuhan, kita mendapat nilai mengenai kesederhanaan, katakanlah begitu ya. Kalau saya sebenarnya ya COVID ini hanya kayak mengulangi lagi aja tekanan tambahan. Tapi saya bilang tadi waktu saya 2013 puncak kejayaan tuh saya di 2013 ya, di mana omset kami itu bisa sampai 40-50 miliar sebulan. Saya bisa keluar negeri kapan saja. Saat itu juga saya bisa beli properti, saya punya sport club, saya beli sekolah di Kemang, di Bintaro. Nah, saat itu pun itu godaan terberatnya adalah untuk hidup mewah gitu kan. Ya bukan mewah sih, pantas lah gitu ya kan. Pantas lah kalau saya bisa aja punya Jaguar, pantas nggak? Ya kalau perpuluhannya 400 juta masa nggak pantas sih kalau begitu ya. Jadi wah itu godaan yang berat bagi saya. Tapi waktu itu kalau saya bisa konsisten hidup sederhana, itu bukan karena tekanan keadaan, tapi karena memang komitmen tujuan hidup. Di mana sampai anak saya sendiri tuh bilang begini, "Pak, Papa tuh pakai baju yang keren dong, Pak." gitu. "Pak, Papa tuh pakai ini yang pakaian yang keren." "Emangnya Papa nggak keren?" "Enggak." Gitu ya. Terlalu sederhananya tadi ya, itu banyak kaos sponsor. Itu di puncak kejayaan loh saudara ya, itu di puncak kejayaan gitu ya. Memang kalau rumah saya gede ya, rumah saya itu tanahnya 1.600 tuh, tanahnya aja 15 miliar. Jadi tapi kalau pakaian ya, karena bagi saya rumah itu kan bukan kemewahan ya, itu kan juga investasi ya. Jadi rumah saya halaman besar, saya punya sekolah beberapa tempat, properti di beberapa tempat. Tapi kalau hidup saya sederhana. Nah, bagaimana saya bisa konsisten ketika dulu ya, kalau saya bicara tahun 90 itu saya bukan sederhana saudara. Memang miskin. Jadi tahun 90 saya merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Itu saya kontraknya 450.000 untuk 6 bulan. Tahun 90
Saya ajak istri saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta, 6 kali 6 meter persegi. Mobil nggak bisa masuk. Lompat parit, kebun pisang, ada kuburan Kuningan, kami tinggal di sebelahnya. Tetangga saya tukang bakso, tetangga saya office boy. Saya sarjana, istri saya asisten manajer di Hero Group, saya salesman di Astra. Kami sanggup sih sebenarnya kontrak rumah yang 15 juta, itu yang normal waktu itu kalau sarjana itu ya kontrak rumah segitu. Saya bilang sama istri saya, kita cari kontrak yang di bawah 1 juta. Kenapa? Jadi kita bisa nabung maksimal. 4 tahun lagi kita beli rumah cash. saya tantang istri saya untuk hidup sederhana sekali, tinggal di rumah bedeng, saudara ya. Tapi waktu itu juga kita emang hidupnya masih ya istilahnya merantau pertama kali menikah tahun 90. Lalu singkat cerita diberkati gitu. Kan nggak ada sejarahnya kalau misalnya saya punya Facebook kan udah dari tahun dia sejak ada Facebook itu saya udah punya gitu ya, 10-15 tahun yang lalu gitu. Ya nggak ada kan pakai baju mewah, kaos mewah gitu. Nah, konsistensi itu karena nilai hidup. Bener-bener saya bertobatnya radikal tahun 82, lalu saya pengen jadi pendeta, tapi nggak jadi-jadi sampai hari ini, tapi saya hamba Tuhan. Nah, saya cari, bahkan sampai saya cari pacar aja anak pendeta. Itu saking waktu kuliah dulu pengen dia jadi pendeta. Tapi ketika singkat cerita, ya saya tahu itu bukan panggilan saya. Ketika ayah saya bilang jangan, mertua saya bilang jangan. Tahun 95-96 ketika Pak Niko gerejanya lagi berkembang luar biasa banyak-banyaknya, dan saya waktu itu saya ketua pemuda di Karsa Pemuda di pusat ya, di pusat saya ketua pemuda, saya ketua misi, saya ketua pendidikan, dan saya menyerahkan diri sebagai full time untuk jadi pendeta seperti cita-cita saya. Dan Pak Niko bilang itu bukan panggilan kamu. Jadi dari bapak jasmani saya, bapak rohani saya, bapak mertua saya, semuanya berkata panggilan kamu bukan full time. Itu karena saya punya panggilannya kuat sekali, pengen jadi hamba Tuhan. Jadi ketika nggak bisa jadi full time, nggak bisa jadi pendeta, saya jadi pengusaha. Itu pengusaha supaya saya bisa makan aja. Yang penting kalau saya makan, saya hidup, saya jadi hamba Tuhan. Nah, komitmen tujuan hidup sebagai hamba Tuhan itulah menurut saya ya kalau bagi saya yang membuat saya sederhana itu memang gaya hidup saya. Jadi ketika dulu miskin ya begitu, diberkati luar biasa yang nggak berubah banyak, lalu bangkrut ya nggak kelihatan. Jadi itu yang bisa bikin konsisten. Kalau di luar itu saya yakin pasti nggak bisa konsisten lah. Godaan dunia ini kuat banget. Godaan dunia ini kuat banget. Udah. Karena dunia kan menilai kita. Ukuran berkat itu apa sih? Ya mobil, bajunya merek apa, sepedanya merek apa. Loh saya bisa beli sepeda yang 80 juta, 40 juta gitu ya. Lalu anak saya pulang dari Australia kan awal tahun ini. Pak, beli sepeda dong gitu. Wih, lihat Brompton itu ada yang 40, ada yang 80 juta gitu. Ngobrol kan sama penjualnya. Iya Pak, ini enteng banget, Bapak angkat gitu. Ada lagi yang tipe lain Pak, ini lebih mahal lagi Pak, ini 100 lebih Pak gitu. Diangkat aja enteng Pak. Waduh, apalagi digenjot gitu. Saya mikir nih, ini sepeda genjotnya enteng banget nih. Wah, enteng Pak. Wah, kalau gitu ya jangan. Loh, kenapa jangan? Kapan saya keringetan dong kalau begitu gitu kan, kalau digenjotnya enteng gitu kan. Nanti saya nggak keringetan mau gaya atau mau bakar energi, tujuan saya mau bakar energi gitu ya. Akhirnya saya beli yang harganya di bawah 2 juta ya. Itu genjotnya waduh berat banget tuh. Itu 30 menit keringetan. Jadi saya punya sepeda, itu kalau saya taruh di rumah gitu ya. Nggak lama lagi pembantu saya pergi ke pasar sepedanya sama Saudara. Nanti dia pulang, dia taruh saya pakai. Jadi kalau saya itu taruh sepeda saya tinggal minum kopi, itu nggak saya kunci Saudara, nggak ada yang ambil Saudara. Gimana? Orang nggak minat ngambil sepeda saya, dia pasti diambil yang lain Saudara. Memang sepeda murah itu membuat hidup damai sejahtera Saudara. Di mana hartamu di situ hatimu. Sepedanya mahal, sambil minum kopi sebentar lihat sepedanya sudah digembok, diangkat sak gembok-gemboknya Saudara. Jadi ini gimana bisa konsisten sederhana dalam segala bidang gitu ya. Nggak ada cara lain menurut saya, tujuan hidup dan nilai hidup. Ya, di luar itu godaan untuk kita tampil mewah itu kuat sekali. Ya, godaan bukan godaan lagi, penilaian, omongan orang. Nah, kalau saya sederhana gini yang ngomong sederhana berapa persen? Ya katakanlah 50% ngomong Pak Jarod orangnya bagus ya, sederhana banget ya orangnya. Itu 50%. Yang lain apa? Pelitnya orang. Ini orang pasti medit ini.
medit, dibilang medit masih mending, atau dibilang miskin juga, coba. Dia pasti orang miskin nih, bohong. Kalau dia kaya pasti nggak kaya tuh itu. Jadi emang hidup ini nggak gampang ya. Yang susah itu hidup ini nggak gampang karena gengsi, gitu kan. Oke, lanjutkan. Puji Tuhan, jawaban yang sangat memberkati kita, Pak. Powerful. Dari Tante Monik, silakan. Ya, saya lempar dulu ke peserta. Halo. Silakan kalau ada yang mau jawab. Iya, silakan Pak Didi. Halo, selamat pagi Pak Jarot. Pagi. Ya, salam sehat Pak ya, sukses Pak. Amen. Pak, saya mau tanya Pak, saya tertarik dengan statement Bapak tadi. Kalau kita kepepet, terkadang iman kita tumbuh. Saya setuju Pak. Cuman yang jadi masalah, semua itu kan tidak dialami oleh semua orang ya Pak, betul nggak? Ya. Nah, gimana nih cara atau kiat Bapak ini untuk memberikan seperti petunjuk atau gimana? Kalau kita, apakah kita mesti harus kepepet dulu untuk bisa membuat iman kita ini makin bertumbuh, atau dalam keadaan yang senang dulu baru bisa iman kita bertumbuh? Mohon petunjuknya Pak. Makasih Pak Jarot. Ya, kalau kita diberkati, duitnya banyak, melimpah, itu yang bertumbuhnya tuh sukacita, ya. Kita bertumbuh. Dan biasanya juga, ya apalagi kalau pas diberkati, ya hidupnya mapan, enak, bertumbuh dalam kebahagiaan. Ada juga yang bertumbuh dalam murah hati, ya, lalu kebaikan, melayani, sumbang gereja, ya itu bertumbuh. Tapi kalau iman itu sebenarnya nggak usah cari susah gitu ya. Tuhan akan kirim sendiri. Ya. Jadi kan Roma 8 berkata bahwa Ia mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kesusahan itu nggak perlu karena punya salah gitu ya. Daniel juga nggak punya salah apa-apa, dia difitnah. Paulus juga nggak punya dosa, dia dilempari batu. Karena kalau kita ini benar, maka banyak orang yang tidak benar yang nggak suka sama kita, ya kita adalah masalah. Jadi memang sebenarnya kita itu mau benar, mau pelayanan, mau tulus, mau murni, mau sederhana, mau apa saja, kita bisa ada dalam masalah gitu ya, yang memang Tuhan izinkan. Memang ada masalah yang karena bukan Tuhan izinkan, itu konsekuensi. Misalnya kita makan lombok banyak-banyak, ya kita perutnya sakit, itu kesusahan, masalah, akibat atau konsekuensi gitu kan. Tapi dalam rangka kita nggak punya salah apa-apa, tapi Tuhan izinkan, itu bisa terjadi juga. Jadi kita sebenarnya juga nggak usah perlu mencari-cari masalah atau cari-cari keadaan mepet lah biar imanku tumbuh gitu ya. Ini hidup ini kan ada siklusnya. Kalau pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Tuhan itu sudah mengatur lah hidup ini gitu ya, sehingga kita akan melaluinya, iman kita akan tumbuh. Saya jarang waktu itu ya, kalau sekarang sering banget sama istri kemana-mana, anak-anak udah pergi. Beberapa belas tahun yang lalu, saya lebih sering pelayanan sendirian. Lalu saya diundang ke Denpasar untuk seminar keluarga. Selain couples, juga ada parenting. Pas hari libur lagi, wah saya punya ide, anak-anak dibawa dah. Nanti anak-anak kesaksian, bagaimana mereka mendapat beasiswa, bukan karena IQ tinggi, tapi karena kasih karunia dan karena kerajinan. Wah, lalu soal couples, nanti suami istri kita jawab pertanyaan bareng. Maka kita pergi sekeluarga. Pas kita pergi sekeluarga, rumah saya kebakaran. Jadi ya ludes, habis kebakar. Dan saya ini kan orangnya radikal ya. Saya ini radikal dalam arti begini. Kesehatan juga saya nggak asuransi, makanya waktu saya kemarin sakit itu kena gejala itu stres juga dalam arti kalau sakit biaya tinggi nggak ada. Ya, saya tuh nggak asuransi kesehatan, saudara. Lalu rumah saya tahun 2009 itu kebakaran, ludes habis, ya nggak diasuransi. Dan setelah itu pun sampai sekarang juga nggak diasuransi. Jadi saya punya rumah, punya sekolah, nggak diasuransi. Saya punya mobil, waktu kemarin beli baru nih, sebelum pandemi ini, istri saya tanya, diasuransi nggak? Nggak usah. Gitu. Kalau tabrakan, ditabrakan. Kalau enggak, ya enggak. Kalau nggak diizinkan, nggak akan dah. Gitu. Ya enggak juga. Jadi mungkin dalam hal ini, saudara jangan tiru saya. Gitu. Tapi saya ini kadang-kadang terlalu mengandalkan Tuhan. Nah, jadi ketika rumah saya kebakaran begitu kan, ini kan nggak usah cari mepet sendiri, dipepet sama Tuhan gitu kan. Saya itu yang kebakaran itu, apalagi kayak, saya itu mencarinya nilai seperti itu tuh 12 tahun. Karena kan saya orang miskin, merantau ke Jakarta, lalu usaha, diberkati, nabung, beli rumah, nabung lagi, renovasi, habis renovasi kebakar gitu. Pas kita di luar kota lagi.
itu kita kayak dipepet lagi. Jadi saya dalam hidup saya ini sebenarnya banyak hal-hal yang Tuhan izinkan ya. Jadi itu yang juga mungkin membuat iman saya itu lama-lama jantung saya ini kayak elastis banget gitu ya. Jadi kita pernah miskin, di mana tagihan 5 juta tuh kayaknya Tuhan, tolong. Tuhan, aduh, waktu saya miskin tinggal di pinggir kuburan itu kayaknya orang kaya itu enak banget ya gitu. Kita bayar tagihan 5 juta aja. Aduh, susahnya minta ampun gitu ya. Lalu kita diberkati, tagihan kita 100 juta. Kita diberkati lagi, tagihan kita 1 miliar. Tapi juga waktu, tapi ternyata sama gitu ya. Orang kaya itu ya cuma ukurannya aja beda-beda, tagihannya sama juga, nggak kebayar-kebayar, bayarnya pas juga gitu, pas. Jadi lama-lama jantung kita elastis gitu. Jadi kita dari masalah kecil sampai masalah besar ngalami semuanya. Makanya soal iman itu sebenarnya gini, Tuhan akan seperti mengizinkan pada levelnya masing-masing, pada situasinya masing-masing, pada kondisinya masing-masing, masalahnya masing-masing. Sehingga iman kita semuanya juga akan bertumbuh. Sudah di level manapun juga ya tetap akan ada. Jadi kan sekolah ini kayak sekolah kehidupan. Kita akan berhenti waktu kita di wisuda. Nah, waktu dikubur itu kita di wisuda kehidupan kan udah. Setelah itu kita nggak bisa naik kelas lagi. Kalau mau naik kelas rohani ya selama hidup ini. Mau cari upah, tingkat kemuliaan kita tidak ada penambahan setelah kita mati. Karena Alkitab berkata orang cuma hidup satu kali, setelah itu dihakimi. Jadi kita tidak Kristen, firman Tuhan tidak mengajarkan reinkarnasi, tidak mengajarkan api penyucian di mana orang bertambah baik setelah mati. Alkitab berkata orang hidup satu kali, setelah itu dihakimi. Maka selama hidup ini kita tidak punya jaminan, misalnya Pak doakan saya supaya bebas dari masalah, gitu ya, supaya saya bertobat langsung sempurna, gitu ya. Tidak bisa. Kalau Yakobus tadi pasal 1 tadi berbagai macam pencobaan akan membuat kita matang, sehingga akhirnya kita sempurna. Jadi kita bergerak menuju kesempurnaan. Jadi pasti dah kita semuanya ini pasti punya masalah. Pasti dah. Ada yang di sini mau minta doa supaya nggak ada masalah? Bisa saya doa. Bisa, manjur saudara. Tuhan ambil bawa ke sorga. Selesai saudara, nggak ada masalah lagi. Jadi kalau saudara masih di Grand Wisata, pasti masih ada masalah. Ya. Tapi kalau nggak mau ada masalah, saya bisa doakan. Gampang doain orang mati itu cepat, saudara. Doain orang sembuh itu susah, saudara. Ya, lanjut. Jadi selama masih hidup pasti masih ada masalah ya, Pak ya? Oh ya, silakan Pak Endi. Pasti. Baik juga ada saya sangat diberkati ya Pak Jarot ya, puji Tuhan bisa ketemu Bapak. Jadi kita ketawa tapi diberkati ya Pak. Ya Pak, saya mau nanya. Tadi kan tips-tips dan trik yang Bapak kasih itu sangat simpel rasanya ya Pak. Misalnya ya tinggal Bapak lagi nganggur nih, ngelukis gitu ya. Kayaknya simpel banget langsung bertindak gitu Pak. Saya kan orangnya yang apa ya, pemikir penimbang yang sangat ini ya Pak. Saya timbang dulu semua gitu. Mungkin ada saran Bapak supaya kita misalnya tadi ada di pikiran kita berpikir mungkin radikal tapi untuk mengambil tindakan itu tidak berani gitu Pak. Apa yang jadi tips Bapak mungkin buat seperti saya? Makasih Pak. Ya, mungkin Bapak orang melankolik atau orang pragmatik, yang pasti bukan sanguin, bukan kolerik gitu ya, atau kombinasi. Nah, atau kalau pakai DISC orang-orang tipe cermat ya, kalau pakai foto karakter ya orang biru, orang ungu itu memang penuh dengan pertimbangan. Nah, itu untuk perubahan lebih lama ya. Tapi biasanya Tuhan tuh ajaib. Orang tuh kalau penuh pertimbangan, biayanya dikasih pasangan yang tidak penuh pertimbangan supaya keseimbangan dan saling melengkapi. Kalau orang itu murah hati, dikasih pasangan yang pelit supaya duitnya nggak habis, ya kan? Kalau dua-duanya murah hati, entek duitnya ya bangkrut. Jadi kalau orang itu romantis, Tuhan kasih pasangan yang tidak romantis. Karena kalau dua-duanya romantis, ya anaknya 13 gitu kan, bikin anak terus. Makanya kalau pasangan itu Tuhan sudah atur juga gitu ya, yang rapi sama tidak rapi. Kalau nggak rapi semuanya, ya barangnya hilang semuanya. Kalau rapi semuanya, barangnya dibungkusin semuanya. Jadi kita ke rumahnya gitu, ini kenapa barang dibungkusin semuanya gitu? Apa dijual lagi? Enggak Pak, biar nggak kotor. Itu orang rapi menikah sama orang rapi. Jadi kalau yang satu itu ke gereja cepat, ke airport cepat, Zoom cepat. Satunya pelan, tenang, masih ada waktu, tenang. Itu jodoh supaya imbang, ya kan? Dua-duanya tenang ya pesawatnya terbang, beli tiket lagi gitu. Jadi
Kalau Bapak orangnya penuh pertimbangan, kayaknya Ibu enggak deh. Jadi, Betul Pak, betul sekali. Dia lagi ketawa-tawa tuh Pak. ini nggak perlu marifat untuk bilang begini, saudara. ini memang penelitian begitu, saudara. Jadi orang itu kalau penuh pertimbangan gitu, jadi sudah berperan sesuai dengan dirinya saja. Nanti istri yang penuh pertimbangan aja yang diimbangin dengan pertimbangan Bapak. Atau orang yang penuh pertimbangan itu biasanya teliti, biasanya rapi, ya pegangnya keuangan gitu ya, jangan marketing. Nggak jalan-jalan itu marketingnya gitu ya. Orang yang marketing itu harus orang yang berani bertindak. Kayak saya ini kan orang sanguin banget. Foto karakter saya kuning. DISC saya kan intim banget gitu ya. Jadi memang tipe seperti saya ini tipe seruntal-seruntul gitu. Malah bertindak dulu baru mikir gitu ya. Ngomong dulu baru mikir. Bahkan kadang setelah ngomong lupa, baru dipikir, bahkan kadang lupa apa yang ngomongin begitu ya. Jadi kalau orang itu suami atau istri seperti saya ya, yang ngomong dulu baru mikir, ngomong dulu baru mikir gitu. Atau ibu misalnya orangnya juga, Bapak punya istri, ngomong dulu nggak dipikir, ngomong dulu nggak dipikir. Bapak mikirin omongannya ibu. Yang satu ngomong nggak dipikir, yang satu mikiri omongannya. Ada itu seru banget tuh pernikahan gitu ya, sampai akhirnya memahami. Oh ternyata memang setiap pribadi itu unik. Nah, tapi ada tetapinya. Ini perlu dikombinasikan ya kan. Kalau dua-duanya nggak pakai pertimbangan kan juga terlalu banyak gambling. Akhirnya misalnya usaha ini gagal, usaha ini gagal. Contohnya saya ini orang yang terlalu berani bertindak. Dan saya sempat mengalami kegagalan itu banyak banget. Yang sukses ya IVA ya. IVA dahsyat membuat saya dari miskin menjadi kaya, walaupun sekarang tutup, tapi paling enggak ya asetnya udah banyak gitu ya. IVA-nya tutup tapi Happy Holy Kid masih jalan. Walaupun itu ya misalnya untuk dapur lah gitu. Nah, saya dulu terlalu berani malah Pak. Buka production house, rugi. Buka animasi, rugi gitu ya. Buka pabrik, tutup. Buka grosir, saya terlalu berani. Nah, akhirnya saya kombinasikan istri saya yang orangnya sangat hati-hati, dulu sering saya abaikan. Kalau saya punya usaha, punya ide gitu, kadang dia udah ngerem, jangan, saya nekat. Nah, maka sebenarnya suami istri ini perlu jadi tim. Kalau Bapak penuh pertimbangan, nah ngobrol sama istri, nanti istri kasih pertimbangan dari sisi hati-hati, kehati-hatian. Dulu saya pikir istri saya bukan hati-hati, saya pikir dia orangnya pesimis atau negatif thinking, tapi sekarang saya menggunakan kalimat yang positif. Oh itu hati-hati ya, dan pertimbangan. Nah, sehingga akhirnya imbang. Kalau kita kecuali sendirian ya, kalau orang menikah itu kan Tuhan sudah kasih kita partner. Jadi Tuhan itu sudah kita kasih partner. Waktu itu Manoah berdoa dan Alkitab ayatnya begini. Lalu Tuhan menjawab doa Manoah dan malaikat Tuhan datang berbicara kepada istri Manoah. Jadi Manoah yang berdoa, tapi jawabannya lewat istri. Itu kan cerita yang simpel, tapi bagi saya suami istri itu satu. Jadi kalau di sini bapak atau ibu yang lebih banyak bertindak kurang mikir, nah Pak Tuhan udah kasih pasangan yang banyak mikir gitu. Nah itu sebenarnya Tuhan taruh di situ bukan untuk diabaikan atau malah disuruh diem gitu ya, tapi untuk menjadi tim. Supaya nanti akhirnya mencapai keseimbangan yang aman. Jadi kalau saya ini malah yang cepat bertindak gitu kan. Nah dulu saya jadi anak saya juga begitu. Anak saya paling bungsu yang saya lihat punya bakat dagang. Kamu kan pandai milih baju. Coba kamu beli baju terus kamu jual lagi gitu ya. Kamu kan udah nabung. Tabungan tuh jangan disimpan terus ya. Nabung itu pertama buat orang miskin, kedua buat orang malas. Kalau sudah miskin punya tabungan, nggak miskin lagi kan, ya jangan ditabung terus. Kalau nabung terus namanya malas. Lalu yang rajin itu gimana Pak? Tabungannya diambil, belajar jualan gitu. Jadi, tapi kan tabungannya mama yang pegang, ya diminta dong sama mama gitu ya. Nanti kalau nggak boleh gimana? Ya papa ajarin gitu ya kan. Akhirnya anak saya bilang, Mah, papa bilang tabungannya diambil, aku suruh jualan baju gitu. Wah, istri saya langsung dengan temperamen dasarnya dan kecenderungan perilakunya, mau jualan, kalau nggak laku gimana? Gitu. Nggak boleh gitu. Datang lagi sama saya, Pak, kata mama nggak boleh, kalau nggak laku bagaimana? Ya begini, kamu kulakannya jangan banyak-banyak. Satu item satu saja. Nanti kalau nggak laku dipakai sendiri. Jadi kamu memang milih baju yang kamu suka gitu. Bilang sama mama, nanti kalau nggak laku dipakai sendiri. Gitu. Dia pergi lagi ke mamanya, kata papa kalau nggak laku dipakai sendiri. Baju kamu tuh sudah banyak, nggak perlu tambah baru lagi. Jadi juga nggak perlu lagi.
Sudah diajari minimal stok masih nggak boleh. Oke, saya ajari lagi begini. Kalau begitu begini dia siasati. Kamu ke toko, kamu pilih baju, ya, kamu potret, kamu jual. Itu namanya pre-order, ya kan? Kamu jual ke teman-teman kamu. Nanti kalau laku baru kamu ke toko beli diambil. Jadi kamu jual dulu baru beli gitu. Oh ya gitu. Kalau dia ke toko foto, dia mikir, papa, sebelum dia posting itu. Tapi nanti kalau saya laku, lalu saya ke toko, barangnya sudah nggak ada gimana? Nah, kamu bilang sama teman kamu, lain kali kalau saya tawar itu cepat, yang ini sudah laku gitu. Biar mereka asumsi kamu yang jual. Padahal yang jual orang lain. Tapi kamu nggak bohong kan, bilang udah laku. Gitu. Jadi akhirnya dia potret dulu baru dijual, Itu anak saya dulu waktu kecil SD loh, saudara. Ini anak saya udah lulus kuliah. Ini saya ngajarin jualan pre-order begini udah berapa belas tahun lalu. Anak saya SD itu kan masih di bawah tahun 2010-an lah kira-kira gitu ya. Udah 10-11 tahun yang lalu. Tak ajari jualan, tapi waktu itu belum ada Instagram. Ya dipotret aja, fotonya ditunjukin ke teman-temannya begitu, secara sederhana gitu ya. Nah, ini contoh saya orang yang bertindak. Kan bahkan kadang nasihati, baru kadang begitu ada masalah pikir belakangan gitu. Masalahnya ketika misalnya istri nggak setuju, mama nggak setuju, gimana ya? Oke, papa pikir. Jadi saya itu orang yang nggak mikirnya jauh gitu. Pokoknya ngasih saran, ambil keputusan, bertindak dulu gitu. Begitu ada masalah, baru cari jalan keluarnya. Jadi memang itu sebenarnya tipikal, ya, temperamen dasar, foto karakter. Kalau tidak seperti itu, tidak usah menyesal menjadi seperti itu, gitu ya. Karena pasti tiap orang itu punya peran sendiri-sendiri. Ya tadi saya bilang itu, Tuhan tuh ajaib banget loh. Pokoknya kalau saya ketemu orang pelit, itu pasti suaminya murah hati. Kalau suaminya pelit, pasti istrinya murah hati. Pokoknya suami itu dibolak-balik itu nggak perlu marifat, itu ditebak aja banyak benernya. Kalau bapaknya banyak mikir, wah ini ibunya nggak banyak mikir. Maka saran saya kepada bapak tadi, saran tambahan itu. Kalau ibu ngomong jangan dipikiri ya Pak ya. Itu dia ngomongnya nggak pakai mikir. Itu nasihat ekstra. Jadi orang yang mikir itu, makanya bapak agak botak tuh depannya tuh kan, banyak mikir. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarot. Tuhan berkati Pak. Haleluya. Ya, sebelumnya kalau masih ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu sekitar 10 menit ya. Nanti kita akan break jam 10.45 untuk toilet break 15 menit dan kita akan masuk sesi kedua nanti di jam 11. Jadi saya persilahkan kalau masih ada yang mau tanya, masih ada waktu 10 menit. Saya mau tanya dong, Bu. Silahkan. Shalom Pak Jarot. Halo. Terima kasih Pak untuk sesi pertama ini Pak, luar biasa. Saya mau tanya ini Pak, kan waktu Bapak itu berpindah dari hidup miskin ke hidup menengah terus ke atas, itu kan pasti ada tantangan sendiri tuh Pak. Nah biasanya nih kalau kita tuh sering kejebak di pas kita ada di tengah Pak, di middle trap income ya kalau kita bilang middle income trap. Jadi kita tuh kejebak di tengah-tengah nih, mau naik nggak bisa, mau miskin nggak mau gitu. Jadi kalau dulu Pak Jarot gimana tuh Pak caranya untuk menyiasati supaya bisa naik ke atas gitu Pak? Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Iya, kalau saya ini ceritanya agak ya nggak tahu ya, orang mungkin ceritanya bisa beda-beda. Tetapi saya ini dari awal malah nggak pengen kaya, nggak pengen jadi pengusaha. Tadi saya cerita, saya tuh pengen jadi pendeta, gitu ya. Jadi saya waktu kuliah di IPB itu udah pengen jadi pendeta, pengen keluar dari IPB, mau sekolah Alkitab. Ibu saya nangis-nangis, kamu emosi. Kalau kamu insinyur tapi masih pengen jadi pendeta, berarti nggak emosi. Tunjukkan kalau itu panggilan bukan emosi. Oke, saya cari gelar insinyur, tak kasih ibu saya cari pacar anak pendeta, terus mau jadi pendeta. Mertua saya bilang, kamu jadi hamba Tuhan, tidak harus pendeta. Jadi kamu jangan jadi pendeta, ya. Mertua saya ini gembala sidang nih, gitu kan. Dia tapi nasihati, kamu bekerja aja. Saya bilang ya sudah, saya bekerja di Astra. Tapi saya punya tujuan hidup tuh pengen jadi hamba Tuhan. Nah, karena pengen jadi hamba Tuhan, saya kerjanya jujurnya juga radikal sekali dalam hal kejujuran. Tapi ternyata itulah yang membuat saya itu lompat ekonomi. Jadi ada orang kaya ngelihat saya miskin, rajin jujur. Lalu kasihan dan dimodali. Karena miskin, rajin jujur. Rajin lagi. Miskin, jujur. Wah, orang kaya kasihan. Miskin, males, maling. Nah, itu orang kaya sebel tuh. Salibkan dia. Itu
Nah, karena saya dimodali, akhirnya saya itu diajak buka usaha, setor badan, nggak setor uang, ngelola perusahaannya, dikasih saham 50%. Jadi kejujuran saya, integritas saya, dan juga tentunya profesional ya, karena saya di Astra waktu itu kerja sungguh-sungguh, usaha waktu di Astra itu saya bekerjanya bidang ekspor. Saya menangani marketing ekspor. Jadi saya keluar negeri cari buyer, keliling Indonesia cari supplier, aneka produk. Nah, jaringan yang saya miliki, kemampuan ekspor sampai hal teknis, bikin dokumen segala macam. Karena dulu saya masuk itu divisinya masih kecil, jadi saya sempat menangani beberapa hal sendiri. Cek kualitas mutu ke pabrik ya sendiri, bikin dokumen ekspor sendiri, lalu berkembang, saya jadi punya asisten, saya jadi punya asisten, punya sekretaris dan segala macam. Nah, itu menjadi saya seorang profesional, gitu ya. Ditambah rajin dan jujur. Nah, itulah lompatan pertama, saya pindah dari karyawan menjadi pengusaha dengan saham 50%. Wah, sahamnya 50 kan bagi saya gede banget. Ya, saya semangat sekali kerja. Dengan semangat bekerja, usahanya diberkati, ya tambah kaya lagi, gitu kan. Lalu bisa punya usaha tambah lagi, punya production house waktu itu, lalu buka sekolah Happy. Tapi kalau sekolah Happy Liquid waktu itu bukan usaha sebenarnya sih, itu pelayanan. Jadi dulu di awalnya malah nggak saya pikir sebagai usaha. Sekarang kita franchise-kan udah 66 cabang. Jadi ada beberapa hal yang saya itu sebenarnya nggak in purpose untuk menjadikan sebuah bisnis, tapi Tuhan yang jadikan berkat. Nah, kalau saya tidak ada, mungkin karena tipikal juga ya. Jadi saya itu nggak ada misalnya puas di tengah jalan lalu nyaman lalu berhenti, enggak. Saya orangnya yang berjuang pengen maju terus. Bukan rakus, tapi emang nggak bisa diem. Tapi ketika rugi kehilangan pun juga saya orangnya nggak sedih banget. Ya sebagai contoh saya barusan bangkrut tahun lalu gitu ya. Ya Happy Liquid masih ada, tapi kehilangan saya itu lebih 100 miliar, saudara. Jadi ketika IVA tutup itu karena harus bayar kewajiban, bayar pesangon, barang rusak, stok barang di gudang yang akhirnya juga harus dibuang, itu besar sekali. Dan kalau misalnya bulan-bulan di mana saya menghadapi buruh demo, secara official bangkrut, bulan itu di tanggal yang sama, di minggu yang sama, di bulan yang sama, itu rekaman Zoom saya begini, khotbah begini gitu, itu wajah nggak ada perubahan. Gitu ya. Jadi saya orangnya cukup stabil dalam hal emosi atau kejiwaan. Bahkan sebenarnya bukan sangat stabil. Saya kemarin tes sidik jari, hasil tes sidik jari, otak saya, jiwa saya, ketahanan mental saya itu jadi ketidakstabilannya 0% atau ketahanannya 100%. Itu perfect. Sampai yang menganalisa sidik jarinya, Pak, ini Bapak ketahanannya luar biasa loh, Pak. Bapak ketidakstabilannya 0% gitu. Ya, itulah Roh Kudus dalam saya gitu ya. Jadi saya mengalami kehilangan, mengalami kebangkrutan, rumah kebakaran, itu wajah nggak berubah. Sampai waktu saya kebakaran itu, saya dilaporin polisi, Bapak Ibu. Jadi, kenapa saya kebakaran kok dilaporin polisi? Tetangga saya menduga saya sengaja membakar. Buktinya kebakaran kok nggak sedih. Lalu polisi datang pasang polis lain. Lalu saya ke kantor polisi, nah waktu di sidik itu saya bilang, saya berani pastikan kepada Bapak bahwa saya tidak sengaja bakar, dan Bapak pasti menjadi yakin. Dengan apa itu? Dengan berita ini, bahwa rumah itu tidak diasuransi. Lalu ngapain saya bakar? Jadi begitu saya bilang nggak diasuransi, polisinya cabut polis lainnya. Mungkin apa ada coba orang kebakaran dilaporin polisi gitu ya? Itu karena ada yang melaporkan saya sengaja bakar, dituduh sengaja karena mukanya nggak ada sedihnya gitu ya. Nah, kebalikannya, dari miskin saya berjuang. Saya juga orang yang tidak ada, kalau istri saya itu gini, kamu tuh kombinasi juga antara orang yang bersyukur tapi dengan workaholic gitu ya. Tapi mau dibilang workaholic ya workaholic gitu. Karena memang saya itu kerja nggak ada berhentinya. Kayak kemauan maju tuh nggak ada berhentinya. Kalau misalnya dulu bisnis ya sudah ada IVA, lalu buka animasi. Sekarang saya direktur keuangan LSP animasi. Ini juga masih merintis, jadi belum make profit gitu ya. Saya orangnya nggak bisa diem. Jadi ketika saya di tengah gitu ya, banyak orang begitu di tengah ya cukuplah gitu. Enggak. Ya, naik begitu naik digor bangkrut gitu. Ya sekarang ngelukis pun nggak bisa diem gitu. Nggak laku mahal, murah pun dijual. Yang penting pokoknya ada kegiatan terus karena saya orangnya nggak bisa diem. Nah, mungkin itu yang membuat saya terus bergerak. Dalam apapun yang sedang saya pegang, saya nggak bisa diem. Kalau pelayanan misalnya,
Orang yang mungkin full timer nulis buku, bukunya nggak sebanyak saya udah nulis buku 66 buku. Kalau seorang pendeta, 1 bulan khotbah berapa kali? Saya Zoom tuh 1 bulan bisa 40 sampai 50 sesi loh per bulan. Kalau di luar Zoom dulu khotbah gitu, sama juga. Hari Minggu khotbah 4 kali, 5 kali. Kenapa? Saya nggak bisa diem. Jadi apapun yang saya kerjakan, saya itu kayak full speed gitu. Dan nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya. Ya, terus begitu. Nah, itu yang membuat saya tidak stuck di tengah. Banyak orang yang misalnya kendalanya waktu udah cukup gitu ya, lalu kayak ya santai dulu lah menikmati hidup. Saya itu nggak ada betul-betul, tapi ada istilah jeleknya juga bagi orang kayak saya gini. Kalau istri saya itu bilang begini, atau anak saya deh, papa itu DNA kuli katanya. Kenapa DNA kuli? Oke, waktu kami diberkati, jadi masih usaha belum bangkrut ya. Kami libur misalnya kemarin waktu itu ke Turki atau ke Tasmania. Di hotel kami malam-malam makan malam bersama, lalu kami janjian. Besok kita breakfast jam berapa ya? Jam 9 lah gitu. Siang amat, ya libur Pak, jam 10, 9. Kan breakfast masih boleh sampai jam 10. Ya setengah 10 lah. Pokoknya kalau jam 10 lewat kan harus bayar, udah ala kartunya ditutup. Jam 9 ya? Iya. Itu saya di negara manapun juga nggak ada namanya jet lag. Besok pagi nyampe di sana, ya besok juga itu saya bangun jam 5 pagi, jam setengah 6 pagi. Janjian breakfast jam 9. Kenapa saya bangun jam 5? Saat teduh cuma 10 menit, karena saya orangnya kinestetik, nggak bisa duduk lama-lama. Kalau diem, ya kalau ngomong begini bisa. Setelah baca Alkitab sebentar, saya bawa kamera, saya syuting. Ya, saya pergi, entah lewat, saya dengan cepat menyesuaikan diri, misalnya katakanlah mau pakai public transport di negara itu, ya dengan cepat kan bisa Nah, saya pergi, udah syuting, bikin video klip, saya pasti jam 9 kurang seperempat sudah di ruang breakfast. Sampai anak saya tuh bilang begini, Papa bikin video inspirasi itu buat apa sih? Buat live channel. Sebulan 12 episode Papa harus setor. Dari 2009 sampai 2020 ini, 2009 sampai 2020, konsisten bikin 12 episode setiap bulan. Jadi kemana pergi, yang lain masih tidur, saya bekerja. Terus anak saya bilang begini, Papa sama televisi dibayar berapa? Dibayar Rp 00. Nggak dibayar? Enggak gitu. Kenapa? Ini kan pelayanan. Ya, yang penting saya bisa menginspirasi banyak orang. Jadi kalau Bapak Ibu melihat saya di live channel, program inspirasi, itu ngomong sendiri, shooting sendiri, kamera sendiri, audio man sendiri, lightingnya sendiri. Dulu saya bawa kru 2-3 orang, begitu mahal, lama-lama belajar sendiri, tidak, kameramennya sendiri. Orang bilang makhluk ajaib, ya. Jadi, nah itu saya tidak bisa diam itu. Itu sampai sekarang ini masih terus tiap bulan 12 episode. Nah, ini adalah apa ya? Saya punya jiwa, punya kepribadian yang memang tidak bisa diem. Jadi apapun yang saya kerjakan, saya all out. Saya tidak mau berhenti di tengah jalan untuk bidang yang kalau diberhentikan, misalnya usaha saya bangkrut, ini kan diberhentikan sama Tuhan gitu kan. Ya kalau saya mau mati-matian di situ, ada saatnya kita nggak boleh percuma kan. Kalau misalnya gini, kita promosi dinaikkan pun nggak naikin omset, jangan promosi kan gitu kan. Atau usaha. Lagi pandemi begini, yang jenis itu pasti nggak bisa, usaha jenis itu nggak bisa gitu. Makanya buka toko, mau dibuka juga sepi gitu kan. Tapi kalau usaha yang lain kan bisa. Nah, kalau sekarang misalnya saya Zoom, maka jadwal orang minta selama slot bisa dimasukkan, saya masukkan. Dengan Zoom 40 kali sebulan rata-rata, saya masih bisa bikin lukisan seminggu 1. Saya masih bisa nulis buku, nanti akhir tahun ini pasti 3 buku jadi. Nah itu memang benar yang saya kurangi. Nah tidur saya satu hari 6 jam tapi deep sleep. Kalau tidur blek-blek udah. Mau ada utang, ada tagihan, tidur blek gitu. Tidur pulas udah, ngorok udah. Itu keunggulannya saya orang yang mudah tidur. Nah maka kalau saran saya begini, belajarlah untuk orang yang mengerjakan segala sesuatu itu, kalau Alkitab ayatnya ada, apa yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah dengan segenap hatimu. Atau ada ayat lagi berkata begini, Tuhan matanya mengamat-amati dan menjelajahi seluruh bumi untuk memberi kekuatan kepada mereka yang bersungguh-sungguh dengan Dia. Jadi kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, apapun yang kita jumpai dengan segenap hati. Lagi levelnya sekarang masih jualan gado-gado di perumahan, cukup dijual tetangga se-RW, kerjakan dengan segenap hati. Nanti kita naik level, spirit ini akan kebawa terus.
Ya, kita naik level ke bawah terus sampai kita menjadi orang. Nah, paling nanti pencobaan orang kayak saya ini adalah keseimbangan. Gimana ngatur keseimbangan antara bisnis sama keluarga, bisnis sama pelayanan, antara hobi dengan sosial. Itu yang masalah saya gimana ngatur hal itu gitu ya. Tapi paling enggak untuk supaya enggak terjebak di tengah dan berhenti di situ maksud saya. Udah, jadi orang yang all out terus. Nanti tapi gini, bekerjalah sekuat mungkin, kasih target sebesar mungkin, ya, atau mulai dengan punya target sebesar mungkin, usahakan all out sekuat mungkin. Nah, akhiri dengan ini, apapun hasilnya, bersyukurlah. Jadi hasil itu sudah di tangan Tuhan. Untungnya dikit, untungnya banyak, gitu ya. Hasilnya dikit, hasilnya banyak. Atau kalau saya bikin program inspirasi yang klik suka sedikit atau banyak, itu udah hasil gitu ya. Tapi bagian kita melakukan sebesar mungkin. Nanti baru soal hasil, jangan sampai kita lalu kayak lelah gitu ya. Ya, saya udah capek-capek, untungnya dikit. Saya sudah all out, nggak dihargai. Saya sudah tulus dan murni, orang nggak puji. Jangan-jangan. Jadi begitu soal hasil, ingat ayat bahwa aku ini hamba yang hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Udah gitu, itu kan ada ayatnya kan. Saya hanya seorang hamba yang melakukan apa yang harus dilakukan. Udah, itu untuk mengunci hidup kita, mengakhiri hari kita dengan ucapan syukur. Apapun hasilnya. Jadi begitu sudah hasil, itu sudah di luar tangan kita. Di tangan kita tuh usaha. Tapi hasil itu Tuhan yang atur. Nah, dengan demikian saya percaya kita punya stamina ini kayak kalau dalam pelayanan gitu bisa keep on fire gitu ya, semangat terus. Gitu. Oke, Tuhan berkati. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Jarod. Kita jadi ikut semangat ya, saudara ya. Saya dengerin Pak Jarod tuh dari tadi rasanya tuh berkobar-kobar ya, semangat untuk melakukan yang terbaik gitu ya. Oke. Saya yakin masih banyak yang mau tanya, tetapi kita tahan dulu ya. Nanti mungkin di setelah sesi kedua masih boleh ya Pak Jarod ya, nanya untuk sesi 1 ya Pak ya. Oke. Boleh tolong disimpan dulu. Kita akan break sebentar saudara ya. Kita akan toilet break.